Hey ho Pop gengs! Sebagai garis pertahanan utama dalam menjaga sebuah negara, militer memang menjadi aset penting dimanapun mereka berada. Mau di daerah konflik seperti Suriah ataupun negara paling adem Finlandia, militer tentu harus dimiliki sebuah negara. Nah, bicara tentang militer, satuan yang memiliki banyak tugas ini biasanya dibagi dalam beberapa bagian. Bukan hanya darat, laut, dan udara, tapi masing-masing angkatan bahkan lintas angkatan memiliki sebuah pasukan elit. Di Indonesia, kita mengenal beberapa pasukan elit seperti Denjaka, Kopaska, Kopassus, dan pasukan elit lainnya. Sementara untuk tingkatan dunia, kita mengenal pasukan elit dari negara-negara lain seperti Navy Seals Amerika, Alpha Group Rusia, SSG Pakistan, dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk dalam pasukan elit ini tentu aja tidak mudah. Serangkaian latihan ekstra keras bahkan gila harus dijalani oleh para pasukan elit yang akan kita bahas lebih mendetail dalam video kali ini, latihan pasukan elit di dunia. Menjadi negara dengan kekuatan militer paling kuat versi globalfirepower.com, Amerika menjadi pilihan pertama kita untuk pembahasan hari ini. Di negeri Paman Sam ini, dunia mengenal pasukan elit bernama Navy Seals yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang dianggap sebagai pasukan elit terbaik di dunia. Nah, latihan yang harus dijalani oleh para calon anggota dari Navy Seals sangatlah panjang dan juga ketat. Ya, karena bergerak untuk Angkatan Laut Amerika, tentu saja latihan dari Navy Seals tidak jauh dari air seperti di dalam kolam maupun laut lepas. Untuk latihan di dalam kolam renang, para anggota Navy Seals diwajibkan bisa menyelam dan juga naik ke permukaan dengan tangan dan kaki yang terikat. Hal ini memang terlihat mudah untuk dilakukan, tapi tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Karena tes ini bukan cuma menguji kekuatan tubuh, tapi juga menguji emosi pasukan. Bagi dia yang gak tenang, maka latihan pertama ini tentu saja tidak bisa dilalui. Untuk laut lepas sendiri, latihan bagi perekrutan Navy Seals ada beragam. Mulai dari mendayung melawan ombak setinggi 2-5 meter menggunakan perahu karet dan menyelam dengan pemberat. Nah, bicara latihan paling ekstrim untuk Navy Seals adalah latihan yang bernama cold conditioning. Latihan ini merupakan ujian ketahanan tubuh pada suhu dingin selama berhari-hari, di mana para rekrutan harus menahan dinginnya air laut yang memiliki suhu sekitar 10 hingga 18 derajat Celcius. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi misi ekstrim yang harus dilakukan Navy Seals jika mereka diwajibkan berada dalam air dengan waktu yang panjang. Dari Amerika, mari kita terbang ke Asia untuk melihat latihan dari pasukan elit Cina. Bicara mengenai pasukan elit, Cina memang cukup tertutup tentang kekuatan pasukan militer mereka dan juga jumlah pasukan elit yang mereka miliki. Namun tentang latihan, ada satu latihan militer Cina nih yang cukup mengerikan dan dikenal oleh seluruh dunia, yaitu Hot Potato Training atau latihan kentang panas. Latihan ini digunakan untuk menguji nyali para anggota pasukan elit milik Cina. Dalam rekaman yang tersebar, Hot Potato Training ini melibatkan sekitar 6 orang pasukan elit yang dimiliki Cina. 6 orang ini diwajibkan untuk saling mengoper granat yang pin ledaknya sudah dibuka selama beberapa detik, hingga si granat ini akan meledak. Jika waktu ledakannya sudah dekat, maka granat harus dibuang ke lubang yang ada di tengah dan para anggota harus menunduk untuk berlindung. Nah, aturannya granat ini tidak boleh terlalu lama berada dalam lubang ledakan dan harus meledak 0,5 detik setelah dibuang masuk ke dalam lubang. Nah, bagi siapa saja yang membuang granatnya terlalu cepat akan mendapatkan hukuman berat dari komandan, bahkan dipecat dari pasukan elit. Ya, seperti yang bisa kita lihat tadi, nama kentang panas memang cocok untuk latihan ini ya, karena emang gak ada yang bisa megang kentang yang panas dalam waktu lama. Nah, beda lagi nih dengan negara tetangga sekaligus seteru Cina, yaitu Taiwan. Meskipun kekuatan tentara negara ini kurang sering terdengar, tapi masalah latihan ekstrim bagi pasukan elitnya, Taiwan merupakan salah satu yang paling sadis. Di antara semua latihan yang harus pasukan Taiwan lewati nih, latihan bernama Jalan Menuju Surga atau Road to Heaven bisa jadi merupakan latihan paling mematikan yang dimiliki oleh Taiwan. Latihan Road to Heaven ini
mengharuskan pasukan elit Taiwan untuk melintasi sebuah medan yang dipenuhi dengan batu yang tajam. Iya, tentu aja bukan dengan berjalan tapi dengan cara yang menyeramkan, seperti merayap, berguling hingga bergerak menggunakan punggung di atas bebatuan yang tajam tersebut. Alhasil nih, batu-batu tajam ini tentu memberikan luka robek pada sekujur tubuh si prajurit. Bukan cuma itu, untuk menambah sensasi sakit pada latihan ini, si prajurit akan disiram menggunakan air garam loh. Sensasi pedihnya kebayang kan? Ada luka, tambah air garam tuh udah kombinasi paling mantep buat nyiksa orang. Nah, dalam menjalani proses ini bukan cuma si prajurit yang diuji mental, tapi juga para keluarga diwajibkan untuk turut menyaksikan proses latihan ini. Supaya para keluarga tahu kalau mereka harus siap dengan anggota keluarganya mendapatkan siksaan luar biasa di militer. Jadi bukan cuma prajuritnya harus kuat nih, tapi keluarganya juga harus ikutan kuat. Oke, meninggalkan Asia kita pindah ke negara kita sendiri di Indonesia. Pasukan elit seperti Denjaka, Kopaska, dan Kopassus merupakan pasukan-pasukan elit yang disegani oleh dunia. Nah, dalam perjalanan para tentara masuk ke dalam pasukan elit ini, ada banyak hal yang mereka harus lalui, utamanya saat menempuh latihan. Mulai dari latihan standar, seperti latihan fisik di pangkalan militer, hingga latihan sadis super keras. Dalam video rekaman yang beredar, salah satu latihan Kopassus Indonesia yang paling sadis nih adalah Doper. Seperti yang bisa kita lihat, latihan ini melibatkan para prajurit yang sedang merangkak di atas lumpur dan ditembakkan menggunakan senapan berpeluru tajam. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih kebiasaan para prajurit dalam berhadapan dengan peluru sungguhan. Apalagi jika menjadi salah satu dari pasukan terpilih untuk masuk dalam Kopassus, tentu saja mereka akan berada di lini terdepan negara dan suara tembakan akan menjadi sangat biasa terdengar. Nah, dengan latihan ini Kopassus berhasil menjadi salah satu prajurit elit dunia yang tentunya disegani juga oleh dunia dan memiliki banyak prestasi membanggakan bagi Indonesia. Bahkan di beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, seperti Afrika Utara dan Kamboja. Pasukan Kopassus dipercaya untuk melatih pasukan elit dari negara-negara tersebut. Wah, ini nih yang harus selalu kita banggakan kalau kita cerita tentang Indonesia. Oke, dari negeri tercinta yuk kita tengok lagi ke pinggiran Asia dikit, yaitu Rusia. Negara yang dipimpin oleh Presiden Putin ini juga tidak kalah gila dalam melakukan latihan untuk pasukan khusus mereka. Sebut saja pasukan khusus bernama Spetsnaz yang harus melakukan latihan ekstrim berguling di tank di depan tank yang sedang melaju. Bukan cuma itu, berdasarkan info yang tersebar, tentara Rusia ini juga mendapatkan latihan fisik keras seperti diseret menggunakan truk yang sedang melaju kencang. Nah, yang paling gila nih adalah latihan uji mental yang diadakan dengan proses adu 1 lawan 1 menggunakan sebuah pistol. Udah kayak koboi ya. Dalam ujian latihan mental ini, seorang tentara diwajibkan untuk menembak rekannya tepat di bagian dada menggunakan peluru tajam. Ya, meskipun si teman pasti pakai rompi anti peluru ya. Tentu aja menembak teman sendiri memerlukan nyali yang gede loh. Nah, menurut kamu yang mana nih pasukan khusus yang mengalami latihan paling sadis dalam video kali ini?